Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Kurnia Arum dari PGSD 2016E akan menyampaikan hasil penelitian saya. Pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Ketabang, Surabaya. Yang pertama itu latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan dunia. Sebab hanya dengan melalui proses pendidikan yang baik maka manusia akan mampu meraih dan menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Dengan pendidikan, seseorang akan dapat mengetahui apa-apa saja yang tidak diketahuinya. Pembelajaran merupakan proses komunikasi yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Materi pembelajaran sebagai isi yang akan disampaikan dan sumber belajar sebagai sarana dan media komunikasi. Pembelajaran lebih ditekankan pada kualitas proses belajar dengan melibatkan optimalisasi perencanaan pengembangan media dan sumber belajar sehingga peserta didik secara aktif mengalami proses belajar yang nyata dalam memperoleh pengalaman belajar. Dalam kurikulum 2013 diartikan sebagai semua pengalaman belajar peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah, termasuk tanggung jawab secara langsung atau tidak langsung. Di sini pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memilih metode pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode pembelajaran problem solving. Metode ini mampu memberikan pengalaman belajar peserta didik tentang bagaimana memecahkan suatu masalah dalam kehidupannya. Metode ini dapat melibatkan peran peserta didik dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan memudahkan pendidik untuk mengetahui seberapa besar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Metode problem solving ini juga merupakan metode untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu keaktifan manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan, pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah, sehingga kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana keterlaksanaan aktivitas pendidik atau aktivitas peserta didik dalam pembelajaran metode problem solving pada tema berbagai pekerjaan, tema 4, subtema pekerjaan di sekitarku, subtema 2, pembelajaran 1, tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua yaitu adakah pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran. Yang ketiga yaitu adakah pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Dari judul ditemukan teori konstruktivisme, ada pengertian, ciri-ciri, prinsip di dalamnya, lalu ada metode problem solving, dalamnya ada pengertian, karakteristik langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada berpikir kritis, yaitu di dalamnya ada pengertian, tujuan, fungsi dan karakteristik. Yang ketiga yaitu hasil belajar, di dalamnya ada pengertian, fungsi, dan tujuan. Dari semua itu diambil rumusan masalah, kemudian diambil data empirik, lalu kajian empirik, langsung dianalisis data, kemudian diuji hipotesis dan ditemukan kesimpulannya. Kemudian bab 3 metode penelitian. Jenis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini
Rancangan penelitian yang akan digunakan adalah quasi experimental design. Kemudian menggunakan metode quasi experimental design, yaitu non-equivalent control group design dengan metode post-test control group design. Kemudian populasi dari penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 4 SDN Ketabang, Surabaya. Sampel dari penelitian ini yaitu sebagian dari siswa kelas 4 SDN Ketabang. Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling dengan tipe cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila yang diteliti atau sumber data sangat luas. Untuk definisi operasional variabel, yang pertama yaitu metode problem solving. Metode problem solving merupakan salah satu penggunaan dasar keterampilan yang meliputi kemampuan untuk merumuskan masalah, kemudian merumuskan dugaan atau pengumpulan data, kemudian membuktikan dugaan atau menjawab pertanyaan, dan terakhir adalah merumuskan alternatif suatu tindakan atau suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan aktivitas yang ditandai dengan mengidentifikasi unsur-unsur variabel beserta ciri-cirinya dalam suatu masalah, kemudian menentukan akibat yang ditimbulkan dari masing-masing unsur dalam masalah, lalu menentukan alternatif solusi terhadap masalah, dan memilih atau menetapkan alternatif suatu penyelesaian solusi terbaik terhadap pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah kompetensi yang dicapai oleh peserta didik, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesudah mengikuti proses pembelajaran metode problem solving. Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap peserta didik. Teknik pengumpulan data yang diambil yaitu observasi, ada lembar observasi untuk peserta didik dan lembar observasi untuk pendidik. Yang kedua yaitu tes untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Untuk analisis data yang digunakan, yang pertama yaitu uji validitas, kemudian analisis observasi, kemudian uji homogenitas, lalu uji normalitas, dan uji hipotesis. Kemudian untuk bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, berdasarkan rumusan masalah yang pertama penelitian ini yaitu bagaimana keterlaksanaan aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran metode problem solving. Hasil rekapitulasi observasi pendidik diperoleh 97 dari 13 aspek yang dinilai dan berkategori sangat baik, dan hasil rekapitulasi observasi peserta didik diperoleh 97 dari 13 aspek yang dinilai dan berkategori sangat baik. Hasil penelitian di atas dinyatakan bahwa keterlibatan peserta didik dalam metode pembelajaran problem solving ini membuat pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga terjadi sebuah ikatan di antara mereka dan dapat menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya mengetahui rumusan masalah yang kedua yaitu adakah pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SDN Ketabang, Surabaya. Diperoleh dari tes berpikir kritis, perbedaan nilai rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu untuk kelas eksperimen diperoleh 60,2, sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh nilai 38,7. Dari perhitungan uji independen simple t-test diperoleh sigma 0,000. Dengan demikian H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SDN Ketabang, Surabaya. Kemudian
untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu adakah pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Ketabang Surabaya? Diperoleh nilai hasil tes belajar kelas eksperimen mendapat nilai rata-rata 81 dan kelas kontrol mendapatkan nilai rata-rata 67. Hasil analisis perhitungan independen sampel t-test diperoleh sigma 0,000. Dengan demikian H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Ketabang Surabaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Ketabang Surabaya. Kemudian penutup. Untuk simpulan, berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada bab sebelumnya, saya mengambil kesimpulan yang pertama, yaitu keterlaksanaan atau aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran metode problem solving diperoleh hasil untuk aktivitas pendidik adalah 97 dari 13 aspek yang dinilai sehingga dikategorikan sangat baik, dan aktivitas peserta didik adalah 97 dari 13 aspek yang dinilai sehingga dikategorikan sangat baik. Pembelajaran berjalan sesuai dengan langkah-langkah dan indikator yang direncanakan sehingga dapat tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu hasil menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Ketabang Surabaya. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan sigma 0,000. Dengan demikian, hipotesis pada penelitian ini diterima yang menyatakan bahwa ada pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis dari hasil belajar siswa kelas 4 SDN Ketabang Surabaya. Demikian penyampaian hasil penelitian saya. Banyak kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dinda Kurnia-Arum mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.